Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi asetil-CoA, yakni perubahan asam pirufat hasil glikolisis. Asetik-CoA dengan oksidasi glukosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat, citric acid cycle, tricarboxylic acid, TCA cycle, Krebs cycle. Siklus ini juga dapat didefinisikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Selanjutnya, bersama-sama menjadi pusat dari kurang lebih 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Lintasan katabolisme tersebut akan menuju pada lintasan ini dengan membawa molekul kecil, kemudian dirilis untuk menghasilkan energi, sedangkan lintasan anabolisme merupakan lintasan yang bercabang keluar dari lintasan ini dengan penyediaan substrat senyawa karbon untuk keperluan biosintesis. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini bersumber dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan adanya pelepasan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Sehingga siklus ini menjadi proses konversi lemak dan karbohidrat menjadi energi berupa ATP. Adapun siklus Krebs memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida, sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP, sebagai pengkonversi energi dan zat berlebih untuk dimanfaatkan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Berikut fungsi siklus Krebs lebih lengkap yang dilansir dari laman dosenbiologi.com. Berikut rinciannya. Yang pertama, dapat menyuplai dan memasok ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses sintesis proses secara sistematik. Yang kedua, dapat mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak yang digunakan pada saat proses sintesis asam lemak untuk penumpukan hasil lemak. Yang ketiga, dapat membantu mengatur dan mengendalikan sistem enzim melalui molekul, senyawa-senyawa, dan seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Selanjutnya, mampu memproduksi CO2 dengan proses oksida glukosa dengan jumlah yang relatif besar. Yang kelima, hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, zat protein, dan lipid yang nantinya akan dimetabolismekan sehingga berubah menjadi asam asetil CoA2H. Yang terakhir, mampu memproduksi beberapa koenzim yang dapat mengatur dan menjalankan sistem pernapasan yang berkaitan dengan ketersediaan adenosis trifosfat atau ATP. Selanjutnya ada dua tahapan penting dalam siklus Krebs, yakni dekarbolisasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarbolisasi merajuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, sedangkan siklus Krebs merajuk pada di bawahnya matriks mitokondria untuk melakukan serangkaian siklus Krebs. Pada tahap dekarbolisasi oksidatif, asam pirufat dari glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA. Tahap ini dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis oleh kompleks enzim yang bernama pirufat dehidrogenase. Enzim ini ditemukan dalam mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dekarbosilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karbohidrat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO
akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Langkah terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Adapun siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama ada proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahapan ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil CoA diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahap ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang terakhir, malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian, oksaloasetat akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahapan ini juga berupa NADH. Adapun manfaat siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri memiliki manfaat bagi organisme yang bersangkutan. Berikut beberapa manfaat siklus Krebs yang dirangkum dari laman dosenbiologi.com. Yang pertama, agar mendapat pemahaman yang benar tentang reaksi metabolisme dengan energi yang besar yang terjadi pada proses biokimia katabolisme massa energi. Yang kedua, agar mendapat pemahaman tentang fungsi dan manfaat paling besar dari mitokondria pada pengendalian energi dan katalisme tubuh. Mungkin cukup sekian pembahasan siklus Krebs dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.